sekarang tentang jenis-jenis antioksidan. Itu kan tadi kita udah ngobrol tentang ROS yang menyerang sel sehat, lalu dicegat oleh antioksidan, dia yang teroksidasi, tapi dia stabil karena dia muter-muter. Tamengnya Kapten Amerika. Kapten Amerika gitu. Dan dia nggak nyerang yang lain karena dia cukup punya resonansi kestabilannya bagus. Iya, betul. Ada berapa macam antioksidan? Banyak jenisnya, tapi paling nggak ada 2 tipe lah. Pertama yang natural, yang kedua sintetik. Oh, ini dari keberadaannya di muka bumi. Betul. Kalau natural berarti dia memang ada secara alami, kalau sintetik berarti disintesa, dibikin. Betul. Jadi molekul yang biasa, yang mudah teroksidasi oleh ROS kan, oleh orang saintis kan tinggal dibuat, jadilah sintetik gitu ya. Saya biasanya kalau ngomong tinggal dibuat gitu biasanya lo yang ngamuk ya. Nggak tinggal Pak, susah dibuat, itu. Itu bisa 2 tahun gitu bikin molekulnya. Oke, tapi bisa dibuat artinya. Betul. Yang menarik tuh justru yang natural. Yang natural itu fakta. Manusia tidak membuat antioksidan. Nah jadi naturalnya bukan dari dalam tubuh manusia dong? Bukan, tapi dari luar. Faktor eksternal terutama dari tumbuhan. Tumbuhan itu merasa perlu untuk melindungi bagian dari tumbuhan itu sendiri, sehingga mereka membuat antioksidan. Mungkin karena mereka mengabsorpsi oksigen atau memproduksi dan mengabsorpsi oksigen dalam jumlah besar. Betul, karena kegiatan oksigen di sana tuh. Karena kegiatannya tumbuhan itu ya napas aja. Napas aja ya. Nggak kayak kita ya. Nggak bikin YouTube gitu, enggak ya. Jadi emang karena main bisnisnya itu, makanya perlu banget nih antioksidan. Dan itu menjelaskan sih kenapa tanaman sumber utamanya. Sumber utama. Jadi kita mengambil antioksidan yang seharusnya buat melindungi mereka sendiri. Kita manfaatkan. Vitamin C dari jeruk gitu ya. Vitamin C dari jeruk. Betul. Awalnya akhirnya orang udah tahu molekulnya apa yang bikin aja ascorbic acid. Ascorbic acid. Ya. Apalagi yang alami ya. Yang alami. Nah, tapi nggak semua molekul yang ada di tumbuhan itu punya efek sebagai antioksidan. Umumnya senyawanya kelasnya fenolik. Berarti yang kayak benzen ada OH-nya itu. Betul, benzen biasa, lalu ada OH-nya. Ini lucu juga, fun fact. Fenol bukanlah fenolik. Sebentar, gimana? Kan kalau kita tahu benzen, benzen. Lalu ada OH-nya, itu fenolik. Itu fenol. Senyawa yang namanya fenol. Yang tadi saya sebut berarti itu fenol. Nah, senyawa tumbuhan yang itu yang bagian dari senyawanya mengandung part itu, ada benzennya dan ada OH-nya. Itu disebut fenolik. Sementara senyawa fenol itu bukan fenolik. Oh iya, benar. Betul kan? Betul. Iya. Itu fenol. Kalau yang mengandung itu fenolik. Fenolik sendiri ya bukan dong. Gitu. Senyawa-senyawa fenolik ini nanti termasuk flavonoid, flavonoid. Kan banyak yang pahit-pahit di tanaman ya. Kalau jamu tuh yang bagian-bagian pahitnya. Iya, itu terpenoid ada juga. Flavonoid itu. Tapi kita ke senyawa fenolik tuh yang umum di teh banyak, Pak. Di teh, kopi, ya jadi orang lagi ngopi jangan selalu dijudge. Kopimu, ke kafemu. Siapa sedang mensuplai fenolic compound. Iya betul. Siapa tahu dia sedang mensuplai fenolic compound. Ngeteh. Tradisi teh di Jepang, di Inggris, di Indonesia juga kan ada. Itu memang sebetulnya sedang memanfaatkan antioksidan yang ada di dalam tanaman buat kita konsumsi. Tapi itu kan kalau dikonsumsi kan diminum ya? Sebenarnya dimakan atau diminum gitu. Itu kan masuknya kan saluran pencernaan. Sementara tadi contohnya ROS itu masuknya lewat pernafasan. Ketemunya di mana, Bro? Di darah berarti kan. Berarti nunggu keserap. Berarti si phenolic compound itu cukup stabil ya untuk dicerna masuk ke darah itu, dia masih aktif masih oke itunya. Jadi dia nggak gampang, dia mudah teroksidasi, tapi kalau dari sisi kestabilannya di dalam tubuh ya diabsorb lewat, berarti kan dia dikonsumsi dari lambung masuk ke usus baru diserap ke darah kan. Temulah sama si ROS ini di dalam darah. Jadi ini dia mungkin nunggu ya, nyerang kan nih, kalau nyerang serang gue aja gitu. Jadi dia. Nah si fenolik itu, itulah dia yang bisa punya kegiatan muter-muter itu. Jadi kalau yang biasanya diambil H-nya, Pak. H-nya. Kan si benzen, terus ada O-nya.
H. Hanya yang nempel di O. Betul. Nah, ikatannya kan ada O, ikatan 1 sama H. Ini kalau ROS, dia akan sangat tertarik untuk ngambil elektron di si H-nya. Yang ngambilnya sama H-nya. Jadi diambil H kan punya 1 elektron hidrogen. Diambil sama dia, yang tadi oksigen punya elektron sendirian, dia ketempelan sama 1 elektron dari H dan H-nya. Jadi OH. Jadi OOH gitu. Jadi nempel. Berarti bukan ngambil H dari ring utamanya ya? Enggak. Itu stabil soalnya. Hanya stabil dan secara pemutusan energi pemutusan ikatan paling lemah tuh yang OH itu. Jadi diambil H-nya, akhirnya O-nya jadi sendirian sekarang. O-nya punya elektron yang sendirian. Cuma karena di dalam benzennya itu resonansi, selang-seling resonansi itu gampang. Garisnya selalu, kalau gambar kan selalu garisnya nggak semua nempel. Sini kosong, ada lagi. Gitu. 2, 1, 2, 1 gitu. Nah itu kalau dia sendirian si elektron di O-nya itu, dia akan bisa melakukan yang namanya delokalisasi. Jadi delokalisasi itu tadinya posisi radikalnya di O, ntar pindah ke C yang di sini. Jadi kalau benzen tuh orang kimia sebutnya ada shoulder-nya, area yang sebelah sini. Pindah ke shoulder, terus pindah ke bawahnya, pindah ke shoulder yang kiri, ntar balik lagi ke O, muter aja gitu terus. Namanya radical delocalization dalam benzen. Jadi udah si radikalnya itu bisa diredam di situ. Akhirnya dia nggak menyerang misalnya sel-sel yang ada di usus lah, yang ada di mana. Berarti kalau yang bagian berfungsi lah gitu ya dari sebuah rangkaian antioksidan itu adalah part fenoliknya. Part fenoliknya, betul. Berarti semakin banyak part fenolik di sebuah rangkaian struktur kimia, dia makin aktif atau makin mudah diserang, betul. Atau makin menarik. Makin sama menarik. Si ROS itu. Makin menarik. Berarti kalau kita mau mengukur kekuatan dari antioksidan, itu ngitungin berapa jumlah fenoliknya? Susah sih. Ya, makanya nggak gimana caranya kan? Apalagi yang biasa kita konsumsi itu kan sifatnya, misalnya ekstrak teh ya, kita nggak bilang ekstrak teh, kita minum teh ya. Iya, kita minum. Isinya macam-macam. Mau fenolik mana yang mau dihitung? Jadi nggak bisa kita lihat di fenoliknya. Mungkin ada yang kita sedang konsumsi fenolnya cuma 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang kayak model tanin tuh kan banyak OH-nya segala macam. Akhirnya disepakati oleh para saintis bahwa untuk menghitung kekuatan antioksidan itu disebut IC50. 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 Oke, berarti nggak dihitungin berapa gugus OH-nya gitu nggak ya? Susah ya? Susah. Oke, maaf. Iya. Oke, kita ngukur IC50. IC50 itu inhibitory concentration. Oh, jadi yang dihitung konsentrasi efeknya berarti ya? Betul. Dia efek inhibisinya. Di konsentrasi berapa dia bisa menginhibit radikal. Tapi kita cuma hitungnya di efektivitas yang 50 aja. Nggak IC 100 gitu. Atau nggak IC aja. Ini banyak yang tanya juga soalnya. Kenapa IC 50? LD, lethal dosis? 50. Iya, itu kenapa angkanya 50? Kalau separuh itu udah lethal gitu. Iya. Atau lethal di separuhnya gitu. Iya, kalau LD 50. Betul. Jadi ngambilnya 50. Ini sekalian juga deh kita bahas. Karena nggak semua antioksidan itu bisa mencapai 100%. Oh gitu. Jadi kalau mau bandingin di 50 aja. Oke. Kayak mungkin dianalogiin gini. Di rumah kita biasanya ada 100 nyamuk. Biasanya di kamar ada 100 nyamuk. Kita punya 2 obat nyamuk nih, merek A, merek B. Mana yang lebih bagus untuk sekali semprot? Kan bukan cari siapa yang bisa membunuh 100 nyamuk. Yang lebih cepat membunuh 50 itu yang terbaik. Udah cukup itu kurang lebih. Karena nanti ke 100-nya tinggal skalanya tinggal dinaikin. Oke. Ya. IC50. Itu yang diukur. Itu yang diukur. Nah, kan kalau misalnya kita mau bandingkan nih Pak, Bapak misalnya mau bandingin 2 antioksidan atau 2 tanaman deh yang populer. Apa sih? Teh sama jeruk lah. Teh lawan jeruk. Bagusan mana? Masalahnya kan kita harus nguji dia pakai radikal. Iya, benar. Harus dikasih radikal. Betul. Radikal yang kita hirup di ruangan ini sama ruangan sebelah belum tentu sama konsentrasi. Berarti radikalnya mesti standar juga? Betul. Ada radikal standar dan dijual. Ada yang jual? Ada yang jual radikal. Nah, itu disebut DPPH.
itu umum. Oke. Oh, DPPH itu radikal tuh. Betul, diphenylpicrylhydrazil. Itu singkatannya. Dulu saya nggak hafal tuh singkatannya. Pokoknya DPPH ada gitu. Ada DPPH, dia udah dijual dalam bentuk botol, tapi belum radikal. Itu lucu. Oh, dia karena bisa dijual karena dia belum radikal. Belum dia radikal. Ntar dijual tuh begitu kita beli udah reaksi sama yang lain. Karena kalau kita jualnya dalam bentuk radikal, kita bisa ditangkap polisi. Intinya di dalam botolnya dia belum radikal. Berarti mesti diaktifin. Aktifin, ditambahin metanol. Kita tuang ke metanol. Emang bahaya alkohol. Dari segala lini bahaya. Masukin ke metanol, biasanya pelarutnya, barulah dia jadi radikal. Aktif lah. Oh, kalau itu bisa standar, karena kita bisa ukur berapa mili, berapa konsentrasi, dan lain-lain. Betul. Sama-sama misalnya mau teh sama jeruk. Kita ambil radikal yang sama untuk diuji cobakan. Jadi ada DPPH, lalu ini menarik, DPPH itu kenapa digunakan secara umum di dunia? Karena dia ada warnanya, ungu warnanya. Oh, oke. Ungu. Ketika dia berbentuk radikal di dalam metanol itu warnanya ungu. Kalau radikalnya habis, dia warnanya kuning. Oh, jadi dia geser warnanya dari ungu ke kuning. Dari ungu bukan ke Sheila on 7. Dari ungu ke Adaben. Dari ungu ke kuning. Itu secara kasat mata sebetulnya kita akan bisa lihat bahwa DPPH ini misalnya sebagai radikal udah banyak menyerang sel atau molekul sehat atau enggak. Tandanya adalah ungunya mulai pudar dan berganti ke kuning, shift ke kuning. Nah, kalau kita uji coba menggunakan 2 antioksidan, yang udah pasti mudah teroksidasi dong mereka. Diserang oleh jumlah DPPH yang sama, maka lihat aja mana yang ungunya paling turun. Yang duluan kuning gitu ya, yang lebih kuning. Ya kan gitu. Kalau approach-nya ada 2. Kalau ini namanya spektro ya. Spektro itu ada 2, melihat warna aslinya pudar. Atau melihat warna barunya. Nah, kalau yang dilihat di sini ungunya berkurang gitu. Ungunya berkurang. Nanti kita masukin spektro di panjang gelombang ungu gitu. Di panjang gelombang ungu, ungunya makin berkurang, makin turun. Nah, udah kalau misalnya dilihat misalnya ya, kita buat ini nih jeruk sama tehnya kita buat beberapa konsentrasi untuk dicoba. Lalu kalau udah nanti kita lihat nih konsentrasi misalnya 100 ppm, 100 mg per liter, masing-masing sama. Dia akan bisa menginhibit kerjanya si DPPH berapa banyak, dilihat dari penurunan warna ungunya. Intensitasnya. Dari situ ada konversi hitungannya, jadilah kurva standar, karena linear hubungannya. Oh, linear, berarti pakai kurva baku biasanya. Kurva baku biasa linear karena di spektro kita biasa pakai Lambert-Beer ya, hubungannya kan linear. Konsentrasi berbanding lurus dengan absorbansi itu karena linear, jadi simple, jadi dia lurus. Begitu dapat persamaannya, kita langsung ambil X sebagai konsentrasi. Nanti angkanya yang kecil yang bagus. Iya. Angkanya kecil karena berarti dia dikit aja udah aktif gitu. Betul. IC50 inhibitory concentration untuk menginhibit 50%. Maka semakin sedikit antioksidan yang kita pakai atau buah-buahan yang kita pakai, makin bagus. Makin bagus. Kayak tadi nyamuk itu, yang satu nyemprotnya, yang satu mati yang lebih bagus. Karena lebih sedikit. Kita ngomong cara ekonomi, cara availability tumbuhannya berarti lebih bagus. Itu cara ngitung kekuatan antioksidan. Itu dengan menggunakan IC50. IC50. Oke, sip. Beres.